Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang gak nyangka ada gosip hangat tentang kamu saat ini. Apakah itu? Dan siapa mereka yang menggosipin kamu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat teman-temanku Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya untuk gosip hangat tentang kamu saat ini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada time to restore. Nah, aku melihat beberapa dari kamu banyak yang menjauh ya, menjauh dari mungkin orang-orang, dari keramaian. Sekarang ini mungkin kamu lagi bermeditasi, kamu lagi merenung apa yang mungkin terjadi saat ini. Kenapa? Karena kamu banyak mendengar omongan-omongan jelek tentang kamu saat ini. Ya, mungkin karena pencapaian-pencapaian kamu, atau karena apa yang kamu miliki, atau apa yang benar-benar saat ini terjadi pada kamu gitu ya. Mungkin kamu mendapatkan rezeki yang berlimpah, mungkinkah kamu mendapatkan jabatan yang oke, sehingga banyak orang yang iri, atau kamu menemukan seseorang pasangan ya yang benar-benar kayak membuat kamu bahagia. Tapi ternyata energi negatif di luar sana itu cukup menguras tenaga dan pikiran kamu. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menyendiri, kamu mungkin menarik diri dari hubungan-hubungan pertemanan, hubungan pekerjaan, atau hubungan keluarga. Maksudnya itu mungkin bukan dengan orang tua ya, tapi dengan saudara-saudara. Karena terkadang bukan orang lain juga yang tidak suka dengan kita, tetapi saudara kita sendiri. Entah saudara sepupu, entah saudara kandung, ya. Semoga aja kita itu dijauhkan dari hal-hal itu. Namanya kita saudara itu nggak boleh ya, nggak baik kalau kita itu berkonflik, saling musuh-musuhan. Nah, sekarang ini aku melihat kami tuh kayak, ya aku pengen sendiri aja, aku pengen menjauh dari orang-orang ini. Karena ini cukup membuat aku kayak kecewa, sedih. Nah, itu yang aku rasakan. Tapi di sini aku melihat kamu tidak akan berlama-lama ya seperti ini. Kamu mungkin akan segera untuk bangun, terus kamu mencoba untuk menjadi diri kamu sendiri, dan kamu akan abaikan semua omongan-omongan orang tersebut. Kamu tidak akan memperdulikan. Kalau dulu mungkin kenapa kamu seperti sedih, kecewa, karena kamu terlalu kayak memikirkan, membawa omongan orang itu ke dalam hati kamu. Akhirnya kamu merasa sedih, kecewa, seolah kamu menyalahkan diri kamu. Padahal ya kamu nggak salah apa-apa. Yang salah adalah mereka. Mereka yang mungkin iri sama kamu, mereka mungkin yang tidak suka dengan pencapaian kamu, dengan kesuksesan kamu, ataupun dengan kebahagiaannya kamu. Ya, jadi itu. Apalagi mungkin jika itu mantan. Ada sih mantan kamu, padahal kamu kan udah bahagia nih dengan orang baru. Ternyata ada mantan yang mungkin membuat sebuah cerita bahwasanya mungkin kamu beginilah, kamu begitulah, dia itu bukan yang baik. Mungkin orang mengatakan ya, mantan kamu mengatakan kamu itu orang yang ego, kamu itu orang yang menipu atau memanfaatkan ataupun yang lainnya. Sementara itu semua nggak benar. Nah, itu yang membuat kamu merasa kayak ya pasti ada rasa khawatir kan. Apalagi kalau itu dengar oleh pasangan kamu sendiri. Itu juga nanti akan menjadi perpecahan. Tapi di sini ya, mungkin kamu juga sudah ngobrol nih sama pasangan kamu. Kalau dia bicara tentang kita begini begitu ya abaikan. Karena yang harus kita percaya kan pasangan kita sendiri, bukan orang lain. Jadi itu yang kamu berikan pandangan kepada pasangan kamu. Dan akhirnya memang hubungan kamu dengan dia baik-baik saja, walaupun banyak energi-energi negatif yang menghancurkan, tapi kamu selalu bertahan ya, bertahan dengan hubungan cinta yang saat ini kamu jalankan. Ya, terkadang mereka mungkin ingin menghancurkan,
menghancurkan hubungan kamu. Makanya terkadang banyak juga orang berpikir kamu itu sombong, angkuh. Kenapa sih kamu itu tidak bersahabat sekali? Padahal kita kan tetanggaan. Padahal kita kan satu kerja. Padahal kita kan satu komplek gitu loh. Kok kamu seolah kayak kalau pulang ya masuk ke rumah, terus kalau pergi kerja ya keluar, ya terus apa sih oke. Kamu senyum kepada mereka kalau ketemu. Ternyata disitulah mereka beranggapan kamu sombong, kamu angkuh. Ternyata kamu kan menarik diri dari mereka. Kamu tidak ingin ada energi-energi negatif yang merusak ya energi kamu di sini. Itu sebenarnya tujuan kamu ya. Tapi biarkanlah mereka ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat, like kamu juga termasuk seseorang yang selalu apa ya, memberikan kenyamanan, memberikan sebuah cahaya kepada orang-orang di sekeliling kamu. Karena di sini kamu itu multi talent, terus kamu punya kemampuan, kamu punya kepandaian, dan itu membuat orang-orang semakin iri sama kamu. Kepandaian kamu inilah membuat kamu itu makin terkenal. Kamu menjadi seseorang yang kayak di apa ya, kayak eh, disukai begitu loh, ya. Sehingga akhirnya banyak orang-orang merasa, oh kok bisa ya kamu begitu, banyak orang menyukai kamu, ya karena kepandaian kamu, karena kepintaran kamu, karena keahlian kamu gitu loh, karena talenta kamu, dan kamu juga termasuk orang yang baik. Sehingga banyak orang menyukai kamu. Itu bagi mereka-mereka yang berpikiran positif ya. Tapi bagi mereka yang berpikiran negatif, mereka pasti akan membenci kamu. Karena dia merasa kayak iri, merasa tersaingi oleh kamu. Karena banyak orang yang menyukai kamu daripada dia gitu loh. Jadi itu juga termasuk sebuah gibahan ya bagi mereka yang membenci kamu. Seolah-olah dia merasa dengan menggibah kamu, hati mereka bisa puas. Sebenarnya hati mereka itu makin sakit gitu loh. Makin sakit, makin dia terobses sama kamu, makin dia menderita, ya, terus makin dia terpuruk gitu loh. Sebenarnya itu mental dia itu akan benar-benar kayak kecil gitu ya. Nah itu sebenarnya dia, tapi mereka tidak menyadari. Oke. Nah jadi itu yang aku rasakan mungkin dari orang-orang yang mungkin menggosipin kamu ini. Terkadang enggak, orang-orang lain ya, teman kita sendiri, di depan kita baik, di belakang kita ternyata menggibahin kita gitu ya. Ada yang julid juga. Misalnya kamu kayak, oh dia ada jabatan ya, padahal pekerjaannya gitu-gitu aja, nggak ada yang menonjol gitu ya. Tapi kok bisa ya dia? Nah mungkin mereka-mereka nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan terhadap pekerjaan kamu itu. Mungkin di bidang kamu target kamu sudah tercapai, semuanya sudah oke, nilai kamu cukup tinggi, ya pantas dong kamu mendapatkan achievement seperti itu, apresiasi seperti itu gitu loh. Nah tapi mereka nggak tahu nih, apalagi kalau udah melihat kamu sukses, kok bisa dia sukses ya? Apa sih yang dilakukan? Mereka nggak tahu bagaimana perjuangan kamu dulu. Yang mereka tahu hanyalah kesuksesan kamu, dan mungkin mereka beranggapan kesuksesan kamu itu didapatkan mungkin dengan secara licik atau bagaimana gitu ya. Itu kan karena mereka tidak menyadari ataupun tidak mengetahui bagaimana perjuangan kamu dulunya. Oke, begitu ya. Ini ada pseudo dancer. Nah, kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang elegan. Kamu menjadi orang yang menjadi pusat perhatian banyak orang sebenarnya ya. Sehingga membuat banyak orang-orang ya yang benar-benar kayak nggak suka nih dengan penampilan kamu. Ada ya dengan penampilan kamu aja mereka nggak suka. Kok dia bisa beli baju itu? Kok dia bisa rambutnya begitu? Kok dia punya tas itu? Nah, banyak yang jadi perbincangan mereka-mereka yang punya energi negatif di sini. Ya, bahkan sebenarnya mereka pengen seperti kamu, pengen juga punya baju kayak kamu. Padahal mereka juga pengen memiliki apa yang kamu miliki. Tapi mereka nggak mampu, makanya dia seperti itu. Dia seperti menyenangkan dirinya dengan cara menggosipin kamu gitu loh. Ya, begitu sebenarnya. Nah, aku juga melihat di sini ada decreation of light. Kamu itu adalah orang yang punya ya apa ya talenta, multi talent, kamu juga orang yang kreatif. Kamu apapun yang kamu lakukan sebenarnya di sini itu bisa menghasilkan. Itu kehebatan kamu. Nah, sehingga makanya banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan seperti kamu, itu menjadi iri sama kamu. Itu asal mula ya, yang membuat orang-orang merasa kayak nggak bisa, nggak mampu seperti kamu. Akhirnya dia mencoba untuk berbuat hal-hal yang mungkin di luar nalar kamu ya, dengan membuat sebuah cerita lah tentang kamu begini, berharap orang-orang tidak simpati lagi ke kamu, berharap orang-orang menjauh dari kamu. Itu harapan dia sebenarnya ya. Oke. Nah jadi ini kita coba lihat dari kartu tarot ya.
Apa di sini yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku. Jadi terkadang kita itu hidup di dunia yang tipu-tipu ini ya. Jadi kita harus pintar-pintar. Jadi kalau kamu udah jadi orang baik, ya tetap aja jadi baik. Jangan kamu terkontaminasi dari orang-orang yang mungkin berpikiran negatif ya. Oke, kan terkadang apalagi kan niatnya kita nggak mau menggibah nih, ketemu dengan orang-orang yang suka menggibah, akhirnya kita juga ikutan menggibah, dosa juga kita dapatkan gitu ya. Aku juga sebenarnya begitu ya, suka juga menggibah, tapi gibah aku itu ya mungkin tentang kehidupan aku sendiri ya. Tapi ada juga sih sesekali ya, nggak dipungkiri juga ya. Tapi aku ngerasa sih kenyataan gitu ya. Oke, terkadang itulah manusia. Ini ada Seven of Cup. Nah, banyak orang-orang menyukai kamu di sini. Kalau aku lihat ya, banyak orang menyukai kamu, banyak orang juga merasa nyaman, tapi ada juga orang-orang yang merasa kayak nggak nyaman gitu loh. Ada punya tujuan, dia punya tujuan ingin memanfaatkan, dia punya tujuan untuk menyakiti kamu, ada. Jadi kamu itu jangan ngerasa bahwasanya kamu itu orang yang apa ya, kayak apa ya, kayak kamu maunya orang menyukai kamu semua, enggak bisa kita seperti itu ya. Tapi biarkan, yang penting kita jadi diri kita sendiri, itu yang terpenting. Oke, di sini kan banyak pilihan buat kamu nih, banyak pilihan buat kamu. Apakah kamu menginginkan untuk berteman dengan semuanya? Boleh, walaupun mereka berbuka dua, ya nggak apa-apa berteman dengan mereka. Tapi kamu juga jangan terlalu terbuka. Semua harus bicarakan dengan dia, nggak harus ya. Karena itu nantinya akan jadi bahan pembicaraan dia mungkin dengan orang-orang satu frekuensi dengan dia. Ya, sedangkan kamu juga tidak bicara apa-apa, itu mereka membuat sebuah cerita-cerita juga. Jadi makanya mungkin kamu lebih memilih ya udah, aku lebih menarik diri aja dari mereka. Biar apa? Biar tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut aku dan dia tidak mendengar gitu loh. Oke. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Ya, kamu akan memilih orang-orang yang benar-benar tulus dan kamu akan menjaga hubungan itu. Oke. Di sini ada Four of Cup ya. Ini ada orang-orang yang kayak ngerasa beranggapan kamu itu sombong, kamu itu angkuh, kamu itu kayak nggak mau berteman, kamu milih-milih teman gitu. Ya iya, kan milih-milih teman jadinya. Makanya di sini aku merasakan kamu pernah merasakan dulu di masa lalu gitu ya, bahwasanya kamu itu punya banyak teman. Tapi pada akhirnya kamu itu terkontaminasi juga menjadi orang-orang seperti itu dan akhirnya berdampak buruk kepada kehidupan kamu. Mungkin kamu merasa sial, kamu merasa tidak beruntung, kamu merasa jauh dari sebuah kesempatan dan harapan gitu loh. Nah, tapi saat kamu sudah menjadi seseorang yang lebih positif, menjauh dari orang-orang toksik ya, dan akhirnya apa yang kamu dapatkan? Banyak keberuntungan ya, dan kamu benar-benar kayak bisa menonjolkan diri kamu, menunjukkan kualitas diri kamu, value-nya kamu begitu. Oke? Di sini aku juga melihat ada Page of Pentacles. Kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan selalu fokus kepada suatu tujuan. Nah, mungkin dulunya kamu itu memang bukan siapa-siapa. Dan itu mungkin jadi pembicaraan juga bagi orang-orang ya. Kamu itu bukan siapa-siapa, tapi sekarang kok kamu bisa sesukses ini. Nah, kenapa? Karena kamu fokus kepada tujuan kamu. Aku pengen sukses. Nah, apa yang kamu lakukan? Jadi kamu tahu. Saat kamu berpikir aku pengen sukses, nah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, itu yang membuat kamu sukses di sini. Itu yang orang-orang tidak miliki. Kemampuan dia untuk berpikir positif itu tidak dia miliki, sehingga akhirnya hidupnya ya begitu-begitu saja. Ya. Oke, di sini juga ada word. Sebuah karma baik yang mungkin akan kamu dapatkan dari mungkin gunjingan-gunjingan ataupun gibahan-gibahan orang-orang. Sebenarnya kamu akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan karma baiknya di sini ya. Jadi kita nggak usah ngerasa sedih, ngerasa marah gitu ya kalau digosipin. Itu adalah sebuah ladang pahala bagi kita ya, ladang pahala. Dan akhirnya kamu akan mendapatkan keadilan, mendapatkan karma baik yang mungkin semua urusan kamu dipermudah ya dan lain sebagainya. Oke? Nah, apalagi di sini aku juga melihat kamu itu adalah seseorang yang begitu unik, disayang banyak orang ya. Sehingga akhirnya itu juga mengundang rasa iri dari siapapun yang melihat ya. Oke?
Di sini juga aku melihat ada Queen of Pentacle, kamu juga termasuk orang yang sukses, orang yang beruang gitu, bukan beruang ya, tapi beruang ya. Itu juga yang membuat akhirnya banyak orang-orang ngerasa apa ya, karena mereka itu tidak diprioritaskan oleh kamu, atau kamu juga tidak mau bersahabat dengan mereka, jadi mereka itu ya marah. Cara menyalurkan amarahnya ya mungkin dengan menggosipin kamu, mengata-ngatai kamu, mungkin di depan orang, bukan di depan kamu gitu loh, tapi di belakang kamu ya. Karena melihat kami itu sebenarnya orang yang kayak elegan, cantik, ganteng, sukses di sini gitu loh. Itu yang membuat mereka merasa ya apa ya, ketar-ketir juga sih dengan kamu. Oke, nah teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Yang mungkin kamu pikirkan saat ini untuk terus mengabaikan apa yang kamu dengar negatif, mungkin omongan negatif tentang kamu itu kamu harus abaikan. Jangan kamu gubris, biarkan mereka. Tapi kalau dia sudah merusak gitu ya, merusak semuanya lah diri kamu, nah itu kamu berhak untuk turun tangan ya. Oke. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi, dadah.